Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Damayanti dengan NIM 859768259. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul struktur sistem pencernaan. Adapun judul percobaan yaitu struktur sistem pencernaan makanan. Tujuan percobaan yang pertama dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada gambar atau bagan sistem pencernaan makanan pada manusia. Alat tulis, pensil atau pulpen. Selanjutnya lembar kerja siswa. Landasan teori, sistem pencernaan makanan merupakan suatu sistem organik kompleks yang bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh dengan digunakan untuk berbagai proses metabolisme, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Proses pencernaan melibatkan dua jenis mekanisme utama, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ada prosedur percobaan. Amati gambar atau bagan sistem pencernaan makanan pada manusia dengan seksama. Selanjutnya, identifikasi setiap organ yang terdapat dalam gambar atau bagan. Selanjutnya, dengan menggunakan alat tulis, urutkan organ-organ sistem pencernaan makanan berdasarkan jalannya makanan mulai dari masuk hingga keluar dalam tubuh. Tuliskan urutan organ-organ tersebut pada lembar kerja yang telah disediakan. Selanjutnya, adapun hasil pengamatan. Berdasarkan pengamatan terhadap gambar atau bagan sistem pencernaan makanan, urutan organ-organ sistem pencernaan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar adalah anus. Setiap organ dalam urutan ini memiliki peran krusial dalam proses pencernaan dan penyerapan. Yang pertama itu ada mulut. Nah, mulut bukan hanya sebagai pintu masuk makanan, tetapi juga merupakan tempat dimulainya pencernaan mekanik melalui pengunyahan dan pencernaan kimiawi melalui kerja enzim amilasme dalam air liur. Proses ini mempersiapkan makanan untuk tahapan pencernaan selanjutnya. Yang selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Gerakan peristatik pada dinding kerongkongan memastikan bolus makanan bergerak menuju lambung meskipun melawan gravitasi. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ berotot yang melakukan pencernaan mekanik melalui kontraksi otot-otot dan pencernaan kimiawi dengan bantuan asam klorida dan enzim pepsin. Yang selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan pusat dari sebagian besar proses pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrien. Struktur internalnya yang meliputi lipatan-lipatan mukosa, villi, dan mikrofil secara signifikan meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar terutama berperan dalam penyerapan air dan elektrolit serta pembentukan dan penyimpanan feses. Keberadaan bakteri komensal di usus besar juga memiliki peran penting dalam fermentasi sisa makanan dan sintesis beberapa vitamin. Nah, yang terakhir ada anus. Anus adalah ujung akhir dari saluran pencernaan, tempat feses dikeluarkan dari tubuh. Nah, identifikasi yang tepat terhadap struktur sistem pencernaan merupakan langkah awal yang esensial dalam mempelajari fisiologi pencernaan. Tujuan dari praktikum saya kali ini, yaitu berdasarkan kegiatan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari serangkaian organ yang bekerja secara beruntun untuk mencerna makanan. Setiap organ memiliki fungsi spesifik dalam proses pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi. Itulah tadi hasil pengamatan saya mengenai struktur sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.